Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021. Terambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan epistel dari surat kiriman Petrus yang kedua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema mengasihi bumi dan segala isinya. Dalam bahasa Batak dituliskan mangaradoti nasa natinopa. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul berikut Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan 10 adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 yang berbicara tentang memuji dan membesarkan nama Tuhan selama hidup dan selagi masih ada. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu mengasihi bumi dan segala isinya, mangaradoti nasa natinopa. Jika kita perhatikan Mazmur 146 sampai dengan 150, 5 pasal. Kelima pasal Mazmur terakhir ini selalu diawali dan diakhiri dengan seruan haleluya. Makanya para ahli kitab suci menyebut kelima pasal Mazmur terakhir ini sebagai Mazmur Hallel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan Mazmur yang berisi 150 pasal ini sampai di titik puncaknya sebagai seruan Hallel untuk memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan. Artinya, setiap orang yang mau mendalami kitab Mazmur ini akan digiring menuju puncak untuk memuji Tuhan, atau yang dalam bahasa Latin disebut Laudate Dominum.
Mazmur 146 ini termasuk cukup pendek sebenarnya. Hanya 10 ayat saja. Tetapi ke-10 ayat ini merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang membicarakan 3 pokok penting. Yakni, pokok pertama, keseriusan pemazmur untuk memuji, memuliakan, serta membesarkan Allah. Pemazmur bertekad untuk memuji Allah itu dengan begitu serius dalam 2 kondisi. Selama aku hidup dan selagi aku ada. Pemazmur sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat terbatas dan di satu saat nanti pasti akan mati. Itu sebabnya dia bertekad memaknai setiap waktu yang ada padanya itu sebagai suatu kesempatan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Allah. Pokok yang kedua, pemazmur mendorong pembacanya agar tidak mengandalkan anak manusia. Meskipun dia seorang bangsawan atau seorang raja sekalipun, mereka tidak akan pernah bisa memberi rasa aman. Karena mereka sendiri adalah sama-sama manusia terbatas dan pasti akan mengalami juga kematian. Nyawanya melayang kembali ke tanah, lenyap. Sebagaimana ayat 3 ayat 4. Pokok yang ketiga, pemazmur mendorong pembacanya agar mengandalkan Tuhan Allah saja dalam segala hal. Kenapa? Karena ia memiliki berbagai-bagai kuasa yang membuat orang-orang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Pokok inilah yang menjadi puncak Mazmur 146 ini. Bahwa Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya itu akan tetap setia memberikan berbagai-bagai berkat bagi orang-orang percaya. Dialah Raja, dialah penguasa mutlak yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas dan memberi roti, makanan kepada orang-orang yang lapar. Dialah Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terkurung, yang membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang-orang tertunduk, mengasihi orang-orang benar. Dialah juga yang menjaga orang-orang asing, menjaga anak, yatim, dan janda, dan pasti akan membengkokkan serta memblokir jalannya orang-orang fasik. Saudara, karena pemazmur percaya dan hanya mengandalkan Tuhan Allah saja dalam segala persoalan dan permasalahan hidupnya, maka pemazmur menikmati kebahagiaan, blessed. Dia merasa terberkati dalam sepanjang hidupnya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dan akhirnya pada ayat 10, pemazmur menyimpulkan siapa Tuhan yang dia percayai, dia sembah, dia muliakan itu. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Pemazmur mengakhiri pujiannya kepada Tuhan dengan menyerukan haleluya. Jadi baik dari awal hingga akhirnya, Mazmur ini dipagari dengan seruan haleluya. Hal ini menggambarkan bahwa pemazmur tetap menjaga seluruh hidupnya dengan memuji serta membesarkan nama Tuhan itu. Tidak ada yang bisa membuat hidup pemazmur itu melupakan pujian serta memberi kebesaran kepada nama Tuhan itu. Gak ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 yang berbicara tentang memuji dan membesarkan nama Tuhan selama hidup dan selagi masih ada. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, mengasihi bumi dan segala isinya, mangaraduti nasanatinopa. Saudara, apa pengajaran dari khotbah ini? Pertama, komitlah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ayat 1 ayat 2. Saudara, pemazmur sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat terbatas, fana, dan di satu saat pasti akan mati.
Itu sebabnya dia komit untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pemazmur bertekad untuk memuji Allah itu selama dia hidup dan selagi dia ada. Saudara, kedua kondisi ini yakni selama hidup dan selagi ada menggambarkan selagi ada nafasnya, selagi ada kehidupannya, ada masih nyawanya. Dalam segala kondisi bagaimanapun itu keadaan serta situasi yang dialami, tidak soal apa dalam keadaan sehat, keadaan senang hati, keadaan sukacita, kaya atau dalam keadaan terberkati dalam segala hal, atau sebaliknya sedang dalam keadaan mengalami sakit, duka cita, miskin, mengalami berbagai-bagai terpaan kepahitan hidup. Pemazmur komit tetap konsisten untuk memuliakan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, dia komit bertekad tetap menggunakan setiap waktu yang ada padanya sebagai kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara, keseriusan pemazmur untuk memuji, memuliakan, serta membesarkan Allah ini merupakan suatu yang harus diteladani oleh setiap orang percaya. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semuanya, kita teladani. Puji-pujian itu bukan sebentar-sebentar atau sesewaktu saja. Misalnya kalau masih ingat, dia memuji Tuhan. Kalau tidak ingat, lepas, lolos. Kalau sedang terberkati, dia puji Tuhan. Ketika lepas dari berbagai-bagai kemelut, puji Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak seperti itu, tidak memuji Tuhan. Oh bukan, Bapak Ibu. Melainkan memuji, membesarkan Tuhan itu selama kita hidup, selama masih bernafas. Persis seperti syair lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sering dengar Bapak Ibu? Enak lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat Bapak Ibu hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita teladani sikap Mazmur ini sekali lagi. Yang sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat-sangat terbatas, fana. Dan di satu saat kita juga akan mati. Mati Bapak Ibu. Saudara, bagaimana kita mewujudkan komitmen kita untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan itu. Sebagaimana ayat 1, ayat 2 ini. Bagaimana? Kalau pemazmur komit untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam dua kondisi hidup, yakni selama hidup dan selagi aku ada, katanya. Maka itu menggambarkan janji atau komitmen pribadi daripada pemazmur. Dan bahkan itulah komitmen pribadi kita. Agar senantiasa hidup kita ini tetap menjadi pujian bagi nama Tuhan. Itu dapat kita wujudkan lewat berbagai-bagai cara. Bisa lewat suara, lewat nyanyian, lewat perilaku sehari-hari yang baik. Bisa lewat berbagai-bagai perbuatan baik terhadap semua orang. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman segereja kita, teman sekumpulan sosial, arisan, dan lain-lain.
Memuji dan membesarkan nama Tuhan bisa terwujud dengan menjaga diri kita. Tidak mau sombong, tidak angkuh Bapak Ibu, tidak arogan. Tatkala kita diizinkan oleh Tuhan punya harta, rumah nan megah, jabatan ada, dan mendapat berbagai-bagai rezeki, jangan sombong. Memuji dan membesarkan nama Tuhan dapat kita ekspresikan lewat ibadah yang baik, lewat doa yang baik secara pribadi dan secara bersama-sama dengan orang lain, di rumah kita sendiri atau di gereja Tuhan. Jadi inti daripada memberi pujian, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan itu Bapak Ibu adalah kita harus menempatkan Allah, menempatkan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sebagai yang utama dalam keseluruhan aktivitas kehidupan kita yang diberi Tuhan selama hidup dan selagi kita masih ada. Itu Bapak Ibu memuji Tuhan. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara, pujilah Tuhan. Selagi masih ada nafas yang diberikan oleh Tuhan, bahkan kesehatan, tiur dope rohata, tiur dope todita, maka pujilah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bahkan hidup kita itulah pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Pekerjaan, usaha sehari-hari, aktivitas kegiatan, itulah yang menjadi pujian kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, sadari ketidakberdayaan manusia. Jangan andalkan manusia. Ayat 3, ayat 4. Saudara, pemazmur juga mengajar kita lewat khotbah ini agar kita mau menyadari bahwa kita sekali-kali jangan pernah mengandalkan manusia. Bagaimanapun hebat dan kedudukan yang dia miliki saat itu. Apa alasan pemazmur untuk mengatakan itu? Karena manusia itu adalah fana, terbatas dalam segala hal. Hidup dan pemikirannya akan berakhir ketika tubuhnya kembali menjadi debu. Sebagaimana ayat 4 di sini tadi, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi hidup manusia ini, Bapak Ibu, ada batasnya. Singkat saja, tidak mampu memberi keselamatan buat sesamanya. Inilah yang harus kita sadari. Di sepanjang hidup kita, atau yang menurut istilah pemazmur di sini, selama hidup dan selagi aku ada, yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita. Seberapa besar dan hebatnya pun kekuasaan, kedudukan, pangkat, harta, kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu, kita jangan sekali-kali mengandalkan mereka. Saudara, itu sebabnya Nabi Yesaya menulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Bahkan Nabi Yeremia juga mengatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut sebagai orang yang terkutuk. Terkutuk Bapak Ibu. Hal ini dituliskan oleh Yeremia pada pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ada catatan saya di sini. Dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, maka itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan, meminta pangurupion dari teman-teman, saudara-saudara kita yang memang bisa dalam berbagai-bagai hal menolong kita. Oh, bukan demikian. Tentu tidak salah meminta bantuan pertolongan dan campur tangan saudara-saudara kita. Tetapi ingatlah bahwa di dalam setiap keberhasilan mereka yang mampu menolong kita itu, maka Tuhanlah yang bekerja di sana. Tuhanlah yang memberi keselamatan bagi kita dari persoalan yang melanda hidup kita dengan memakai saudara-saudara, teman-teman, mereka alatnya yang bisa menolong kita. Kita memerlukan mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dalam menekuni pekerjaan, misalnya, dalam studi, dalam menggapai cita-cita, hubungan kita dengan sesama, dan sebagainya. Tentu saja Tuhan dapat menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saluran berkat,
menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong kita, atau kita pun menolong orang lain. Amin Bapak Ibu, amin. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Cari Tuhan dulu, andalkan Tuhan dulu, maka pasti Ia akan membuka jalan dan memperlihatkan solusi-solusi dan menyuruh orang-orang lain, teman-teman, saudara-saudara kita, untuk menolong kita, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada pada kita. Amin. Tetapi tetap ingat bahwa alamat semua pujian dan sanjungan yang harus kita sampaikan adalah kepada Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita harus menunjukkan kepercayaan kita. Kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh hidup kita. Kepada Tuhanlah kita harus menaruh harapan. Saudara, sekali lagi oleh khotbah ini kita diajar agar kita semua tidak boleh menggantungkan kehidupan kita di atas jasa-jasa orang lain. Kita harus mandiri dalam menghadapi semua seluk-beluk dan persoalan, tantangan, kemelut hidup kita mandiri. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga dari khotbah ini, orang yang mengandalkan kuasa Allah akan berbahagia. Ayat 5-10. Saudara, pada ayat 5 pemazmur memastikan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kebahagiaan yang dimaksud oleh pemazmur di sini dalam bahasa Ibrani ditulis Aser atau Oser atau Asrei, artinya blessed, terberkati, menikmati sukacita yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Saudara, tentu kita semua mendambakan kebahagiaan. Kenapa orang yang percaya dan mengandalkan kuasa Allah itu disebut di sini berbahagia? Dan apa bentuk kebahagiaan yang didambakan oleh mereka? Kenapa orang yang mengandalkan Tuhan mengalami hidup yang berbahagia? Maka jawabannya diberikan oleh pemazmur di sini. Pertama, karena Allah yang kita percaya itu adalah Raja, yang memimpin dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Segala perbuatan tangan Tuhan itu begitu dahsyat dan menentukan sekali, Bapak Ibu. Itu alasannya. Kedua, Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya kepada kita. Itu sebabnya Allah itu begitu baik, begitu setia, dan begitu menopang umatnya dikala umatnya itu, orang percaya itu, kita itu jatuh di saat kita menghadapi pergumulan hidup paling berat sekalipun. Tuhan ada di sana menopang kita, Bapak Ibu. Alasan ketiga, Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap orang-orang yang mengandalkannya. Makanya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu akan merasa terberkati, blessed, asrei, dalam bahasa Ibrani disebut di sini, dalam hidupnya. Dan kalau ditanyakan apa bentuk-bentuk berkat kebahagiaan yang akan dialami, dinikmati, diterima oleh orang yang mengandalkan Tuhan, disebutkan rinci pada ayat 6 sampai dengan 9 di sini. Kebahagiaan itu dari sudut sosial ada, yakni bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang tertindas, ayat 7a, menjaga orang-orang asing, anak yatim piatu, dan janda, ayat 9a. Kebahagiaan dari sudut ekonomi juga ada. Allah akan senantiasa memberi kemurahan hati bagi mereka-mereka yang membutuhkan, ayat 7b. Kebahagiaan dari sudut kesehatan ada. Allah memberikan penglihatan kesembuhan bagi orang-orang yang matanya buta, ayat 8a. Kebahagiaan dari sudut moral juga ada. Allah akan meluruskan apa yang bengkok, meringankan orang-orang yang terbeban berat, menegakkan orang-orang yang tertunduk, 8b. Dan kebahagiaan lain disebut di sini. Allah akan konsisten melawan orang-orang fasik dan membengkokkan segala usaha dan rencana jahatnya, ayat 9b. Saudara, komplitlah, sempurnalah kebahagiaan daripada orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu di sini. Rindukah kita memperoleh kebahagiaan seperti yang dialami oleh pemazmur ini? Percayakan dan sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu kuncinya. Tuhan akan membuat hidup setiap orang yang mempercayakan dan mensandarkan hidupnya, pergumulannya kepada Tuhan.
dengan mensandarkan hidup kita kepada Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami pergumulan, sakit penyakit, atau berbagai-bagai hal yang mengecewakan, atau bahkan juga kegagalan demi kegagalan akan kita temukan. Tetapi semua kenyataan itu tidak akan membuat kita putus asa, tidak membuat kita mundur dari iman, tidak membuat kita jatuh, terjerembab, kolaps, dan gadap. Enggak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan dibelenggu oleh rasa takut, rasa khawatir terhadap segala sesuatu yang memukul diri kita itu. Sebab kita memiliki Tuhan Allah yang kuat, yang pasti sanggup menolong dan memelihara kita di segala keadaan. Kita percaya akan ada pendampingan Tuhan bagi kita semuanya. Dan selalu akan bangun lagi ketika kita dijatuhkan oleh berbagai-bagai persoalan itu. Dan pada akhirnya, satu persatu persoalan hidup itu akan mampu kita lewati dengan berhasil, Bapak Ibu. Semua yang kita tanam, yang kita kerjakan itu akan tumbuh mekar, menghasilkan buah yang banyak. Amin, Bapak Ibu. Makanya, andalkan Tuhan dalam segala hal hidupmu. Topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 ini menyerukan memelihara bumi dan segala isinya. Saudara, pada ayat 6 dituliskan tadi oleh pemazmur, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah, maka Tuhan menghendaki kita semuanya untuk memelihara bumi dan segala isinya. Dengan cara melestarikan, dengan cara memperlakukan bumi dan segala isinya itu dengan baik, tanpa merusaknya. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Supaya kita dengan sungguh-sungguh mengasihi bumi dan segala isinya, mengeraduti nasa natinopa. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhanlah kiranya memberkati firman ini. Berkatilah setiap pendengar firman dan khotbah ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.